Shalom, saudara penolong Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saya senantiasa berdoa kepada Tuhan, kiranya saudara tetap dalam lindungannya. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut pembahasan dalam video ini, ya mari kita menonton video pertama ini. Putus warisan, putus hubungan. Jangan antum ramah tamah lagi dengan makcik yang murtad ini. Makcik yang murtad tutup pintu, jangan dia kasih masuk. Assalamualaikum, salam-salam. Pergi sana. Kalau ada negeri Islam, makcik sudah lama dipancung. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang Islam kecuali tiga. An-nafsu bin nafsi, pembunuh. At-thayyibuz zani, sudah menikah tapi berzina. At-tariku lidini, orang murtad. Aslinya makcik ini dipancung kepalanya. Kalau ada khilafah Islamiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pancung kepala makcik, maka dia tak boleh menjalin hubungan. Oh, putus silaturahim Pak Ustaz. Sedangkan asma saja tak dilarang dengan orang kafir. Beda kafir asli sama murtad. Ini murtad nih, kasusnya murtad. Hati-hati. Baik saudara dalam Tuhan, lalu video berikut adalah video seorang murtadin yang menjawab semua tuduhan orang-orang yang selama ini nyinyir dengan kekristenan, yang selama ini sibuk dengan kekristenan, yang selama ini sibuk mengkafir-kafirkan Kristen, dan sibuk mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan saudara pelamun Tuhan, pesan murtadin ini sangat luar biasa. Jadi silahkan tonton sampai selesai dan saudara pasti menemukan sesuatu hal yang begitu dahsyat. Untuk komentar ini adalah komentar yang dulu pernah aku lontarkan kepada orang-orang Kristen, teman-teman, sebelum aku mengenal kebenaran. Ya, ternyata teman-teman, yang akan selamat itu orang-orang Kristen. Kenapa? Yesus Kristus datang ke dunia kedua kali untuk menyertai orang-orang Kristen. Ada ayat firman Tuhan yang membuat saya bertobat pada Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ketika aku baca firman itu, saya terkejut. Saya sangat terkejut, teman-teman, karena Tuhan Yesus berfirman, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu momen di mana Yesus naik ke surga, disaksikan 500 orang. Yesus berjanji akan menyertai orang-orang percaya. Ya, jadi di akhir zaman orang Kristen yang akan selamat, teman-teman. Itu janji Tuhan. Karena ada dua agama, ya, Islam dan Kristen, yang mempercayai kedatangan Yesus Kristus ke dunia kedua kali. Hanya saja berbeda pandangan. Ya, kalau di Islam itu Yesus Kristus datang ke dunia untuk membunuh babi, menghancurkan berhala, ya, mematahkan salib dan membunuh Dajjal. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, ya, itu berbeda, teman-teman. Yesus Kristus akan menjemput orang-orang percaya. Ya, jadi untuk kalian orang Islam, jangan menghakimi, ya. Kalau kalian baca Alkitab, kalian akan tahu kebenaran, teman-teman, ya. Oke, jadi Yesus Kristus datang ke dunia kedua kali untuk menyertai orang-orang percaya. Saya kaget, teman-teman, pas saya baca firman Tuhan. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Aku kaget. Loh, kok Yesus Kristus berkuasa di langit dan di bumi? Memang dia siapa? Nah, yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Yesus Kristus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang terakhir saya baca, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya kaget, teman-teman. Berarti Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia hanya untuk menyertai orang-orang Kristen. Terus bagaimana dengan nasib saya? Saya kan belum dibaptis. Saya juga nggak mengikuti ajaran Tuhan. Terus bagaimana dengan nasib saya? Sedangkan Tuhan Yesus berjanji akan datang kedua kali untuk menyertai orang Kristen, orang-orang percaya. Langsung saya bertobat detik itu juga, teman-teman, karena saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, ya, yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Amin, haleluya, amin. Salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua.
Mbak, saya mau tahu apa alasan Mbak bisa pindah keyakinan? Mungkin sebelumnya saya sudah pernah ya bagikan video kesaksian saya, alasan saya kenapa pindah keyakinan. Karena saya tidak sengaja membaca firman Tuhan. Pada Matius pasal 28 ayat 18-20, Yesus berkata, berkuasa di langit dan di bumi. Yesus juga berkata, jadikanlah mereka semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus juga berjanji akan menyertai orang-orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan di situ saya mulai penasaran, siapa Yesus Kristus? Kenapa dia berkata dia berkuasa di langit dan di bumi? Dan di situ saya mulai penasaran, saya download aplikasi Alkitab di HP saya melalui Play Store. Setelah saya membaca Alkitab tersebut di Kejadian, saya mulai sakit mata saya karena mungkin seharian saya membaca Alkitab menggunakan HP, dan di situ saya berinisiatif membeli Alkitab di gereja. Dan saya baca dan saya kaget teman-teman ya, saya sangat kaget, ternyata ajarannya berbeda dengan yang pernah saya ajarkan dulu di Islam. Jadi kesimpulannya ya, Islam dengan Kristen itu sangat berbeda teman-teman ya. Dan saya juga kaget, ternyata Yesus itu bukan Isa, ternyata Yesus itu adalah Mesias, juru selamat manusia. Dia mati dan dia bangkit, itu sudah dinubuatkan, dan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi ya. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa umatnya, dan dia bangkit, sekarang pergi ke tahtanya di sorga, dan dia berjanji akan menyertai orang-orang percaya, dan Yesus akan datang kedua kali untuk menjadi hakim yang adil, bukan membunuh babi, teman-teman ya. Pada Matius pasal 20 ayat 28, Yesus berfirman, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang ya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa waris, dosa kita. Ya, karena hanya Tuhan yang bisa menebus dosa kita. Pada Matius pasal 18 ayat 11, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan, haleluya. Dan Yesus juga berkata pada Yohanes pasal 3 ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus dibaptis, itu penting sekali. Baptis adalah materai di mana kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baik saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Murtadin tadi memberkati hidup kita dan membuat kita sukacita dan membuat kita semakin semangat memuliakan Tuhan. Dan saya rasa saya tidak perlu panjang lebar menjelaskannya karena saya merasa apa yang disampaikan tadi sudah sangat jelas dan sekali lagi sangat memberkati pastinya. Dan satu kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan kepada kita, bahwa hanya Yesus jalan keselamatan, hanya Yesus jalan dari kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Berarti hanya Yesus satu-satunya jalan masuk ke surga. Dan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.